korban. Sudah rusak dibuat gurunya, bukan aku, Pak. Pak Sadi, keluar! Ini anak yang dituduh sebagai pengedar narkoba. Diintimidasi, ditekan sama oknum-oknum gurunya. Terus waktu ditanya, guru kamu jawab enggak dong? Enggak. Lalu? Kan ada ancaman ya? Terpaksa saya mengiyakan tadi. Diancam apa? Ditampar. Selama video itu viral, anak masih kena pembulian di sekolah dari oknum-oknum gurunya. Aku kan nanya, Bu, ini tugas ini kayak mana? Langsung dia buang muka. Pura-pura kayak nggak dianggap ada. Habis kejadian ini dari pihak sekolah nggak ada itikat ngomong kekeluargaan lagi? Nggak ada. Ngajak perang malah, Dok. Saya dan anak saya serta Hafiz, kami menantang pihak oknum sekolah kalau memang ada anak saya memakai narkoba tersebut 1-3 kali, silakan buktikan videonya, tunjukkan di publik. Saya coba ya, saya telepon ya. Halo, selamat siang. Siang. Saya dengan Dr. Richard. Adiknya siapa namanya? Marli. Saya panggil nama nggak apa-apa? Iya. Boleh, Nggak usah pakai inisial. nggak apa-apa. Yakin nggak mau pakai masker? Yakin lah, Oke. kan benar kita. Yakin ya, Bu ya? Saya sudah sarankan pakai masker ya. Oke, kalau ibunya siapa namanya? Nita, Oke, Wong Palembang. Wong Palembang. Oh, lemak nian. Jadi kita pakai bahasa Palembang, ya. Budak mana? Nanti banyak yang nggak ngerti, Dok. Iya. Saya bisa bahasa Indonesia, tenang. Oh bisa ya? Aman. Anak mana? Oh, jadi anak mana? Nggak enak. Sama baik. Budak mana? Tinggal di mana? Aku kalau di Palembang di Kebun Bunga, Dok. Oke. Cuman aku lahir besar kan di Lampung, jadi udah terbiasa bahasa Indonesia. Suami yang orang Palembang. Oh, suami orang Palembang. Ini anak ke? Anak pertama, Dok. Anak pertama. Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Satu SMA? Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu SMA mana? Ini SMA 7. SMA? Iya, SMK 7. SMK 7 Palembang ya? Iya. Oke. Jadi kayak gimana ceritanya? Katanya ibu teriak-teriak di sekolah. Sesama orang Palembang, jadi aku bantu aja ya. Siap, Dok. Sebelumnya terima kasih banyak dokter udah diundang ke sini, suatu kehormatan bagi saya, dokter. Sebelumnya dokter ini bermula dari adanya kesalahan dari pihak sekolah, Dok. Yang dimana pihak sekolah itu miskomunikasi antar guru melalui isu. Oke. Akhirnya karena gegabah dari pihak sekolah, oknum-oknum tersebut, akhirnya menimbulkan korban fitnah. Sampai ada 2 anak yang dikorbankan. Berikut anak saya, ada 1 lagi korban anak yang sudah benar-benar disuruh mengundurkan diri. Oh iya? Dituduh tanpa barang bukti. Oke, dituduh apa? Yang anak saya dituduh mengkonsumsi narkoba. Oke. Yang kawannya dituduh pengedar narkoba. Oh iya? Kelas 1 SMA? Iya. Kelas 1 SMA? Iya. Kayak gimana sih ceritanya sampai akhirnya Marlina dituduh? Awal mulanya kalau saya pribadi yang saya tahu itu anak saya itu dia ini lagi jam istirahat ya. Iya. Lagi di jam istirahat, dia itu berdua sama si Hafiz katanya. Hafiz ini temen dia yang dituduh pengedar narkoba. Oke. Ya, di jam istirahat itu selesai pulang ke kelas masing-masing ya, Nak. Iya. Nah, pas di kelas masing-masing, nggak taunya dicari dokter. Sama kalau anak saya langsung dicari sama Pak Lukman. Oke. Selaku wakil kepala bidang humas di jurusan bengkel TSM, teknik sepeda motor. Oke. Guru sekolah ya? Ya, guru, tapi dia wakil kepala bidang. Nah, jadi anak saya dicari, terus masuklah ke ruangan Pak Lukman. Nah, pas di dalam ruangan Pak Lukman tersebut, informasi anak saya, boleh langsung dikonfirmasi aja sama anaknya. Katanya dia duduk, langsung dipertanyakan. Kamu pakai ya? Gitu. Aku tidak tahu apa-apa jawabnya. Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Aku nih dari kantin, bahasanya Pak. Jadi katanya, sudah kau ngaku baik. Bahasa Palembang ngaku aja. Kalau kamu tidak ngaku, ku tampar-tampar. Ku bawa ke Kapolsek kau. Lain urusan kalau sampai Kapolsek katanya. Tinggal ngaku. Anak masih tidak mau menjawab. Abang ada nggak jawab? Nggak ada. Berapa kali banyak pertanyaan yang sama? Sampai 15 kali. Sekitar 15 kali menekankan pertanyaan yang sama. Berkali-kali. Berkali. Berarti ada indikasi pemaksaan. Memaksa anak untuk mengakui, Dok. Apa yang dia tidak lakuin. Ditanya apa kamu pakai ya katanya? Iya. Oke. Coba abang cerita langsung. Pertanyaannya. Bapaknya ngomong tuh, dia ngomong, kamu make nggak katanya? Enggak Pak, apa, make apa kata saya? Saya dari kantin nggak tahu apa-apa. Jujur aja kamu.
make nggak? Nanti kalau kamu nggak jujur, saya bawa ke Kapolsek Sukarami katanya. Nanti kalau kamu nggak ngaku, langsung saya antar. Yang ditampar-tampar itu? Iya, sudah tadi. Yang Mami jelasin tadi. Mm-mm. Jadi ada ancaman kekerasan, Dok. Dan di mana anak ini harus mengakui apa yang dia tidak lakui. Oke. Gara-gara apa? Tapi kan nuduh ini kan dia tiba-tiba nyepiin 2 orang ini nih. Tahu nggak gurunya gara-gara apa sih? Gara-gara isu, Dok. Isu yang memang awalnya itu bermula dari himbauan. Jadi saya, Dok, yang pertama kali menghimbau ke wali kelas anak saya. Berhubung kenapa saya minta tolong sama wali kelas? Saya ini salah satu ibu yang sambil di rumah tapi sambil berusaha, ada kerjaan juga, Dok. Oke. Yang gimana kerjaannya dituntut harus 1 bulan itu kita tuh keluar kota terus. 1 bulan bisa 3 kota, pindah-pindah kota karena jualan makanan ikut di manajemen roadshow kuliner viral Indonesia. Jadi kita ini perwakilan UMKM Palembang yang ikut jualannya touring keliling Indonesia. Jadi karena saya ini jarang stay di Palembang, saya tidak bisa tenang dan cemas khawatir mendengar kabar informasinya waktu saya di Palembang. Ada salah satu temannya mereka, inisialnya G. Nah, anak ini katanya kasih info kalau si Hafiz ini, yang kawan dia ini, ada bergaul dengan pergaulan yang tidak baik dan tidak benar. Oke. Maksudnya konteks itu dia tuh kayak mengarah ke memang ke narkoba gitu. Jadi ya saya sebagai orang tua, ibu kandung, cemas dan, Dok, khawatir. Namanya pergaulan anak ya, apalagi anak-anak ini lagi benar-benar rawan-rawannya, Dok. Nah, jadi saya koordinasi lah sama wali kelas. Saya bilang, Ibu, Assalamualaikum Ibu, saya mau minta tolong, saya nitipkan anak saya karena saya jarang stay di Palembang. Takut di luar pengawasan saya, tolong dijagain, dipantau, jangan terlalu dikasih akses untuk sementara, kata saya. Untuk sementara jangan terlalu dikasih akses, akrab sekali dengan yang namanya Hafiz. Ada temannya yang satu sekolah. Oh, kenapa Bu? Kata si wali kelas. Ya jujur aja Bu, saya ini baru mendengar dari sumber informasi di luar. Ini sih baru indikasi. Tidak langsung suuzon, memang itu anak pengedar, itu anak memakai. Tidak, Dok. Cuma saya bilang, ini ada indikasi katanya ini anak pergaulannya kurang baik di luar. Oke, dari ibu yang ngingetin wali wali kelas ya? Jagain anak saya ya Bu, gitu. Terus dari wali kelas, koordinasilah ke wali kelasnya Hafiz, informasi si wali kelas. Dengan penyampaian, saya ini sebagai guru menyayangi, tidak pernah membeda-bedakan murid. Jadi yang Hafiz itu walaupun bukan jurusan saya, tetap saya sayangin. Itulah dengan cara dia menyampaikan ke wali kelasnya Hafiz. Oke. Bapak, tolong saya ini menyampaikan saja bahwa anak murid Bapak juga saat ini mendengar kabar di luar, indikasinya begini-gini. Tolong kita sesama guru, kita jagain yuk anak-anak kita. Saya jagain anak saya, kamu jagain anak kamu. Oke, sesama gitu. Wali kelas sudah koordinasi ya? Iyalah, sudah koordinasi. Terus saya nggak tahu informasi isu itu berkembangnya seperti apa, dengan cepatnya bagaimana di sekolah. Tiba-tiba anak saya di jam istirahat, Dok. Ditanyain juga seperti itu. Makan Indomie di kantin sama Hafiz, berlima, Dok. Makan Indomie, makan gorengan, minum es. Tiba-tiba balik dari kantin, baru nyampe kelas langsung diciduk. Oke, dan ditanyain tadi seperti tadi. Iya, yang ditanyain tadi seperti tadi. Itu bukan pertanyaan, tapi itu langsung tuduhan. Oke. Dok. Kalau dari cerita ini, kalau benar ceritanya, intinya itu adalah ibu yang ngingetin ke wali kelas. Kita yang kena. Wali kelasnya cerita, habis itu nambah lagi. Setiap nambah mungkin bumbunya agak bertambah kali ya. Begitu, dan Dok. akhirnya jadi dituduhkan. Sekarang saya pengen tanya dulu dengan Marlin. Kalau boleh saya tanya ya, Om tanya ya. Dokter Richard pengen tanya. Kamu pernah pakai nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Tahu juga nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Iya. Kalau Hafiz? Kurang tahu aku. Kurang tahu. Yang Iya. penting kamu nggak pernah sama Nggak sekali pernah ya? sama sekali. Oke, saya hargain ya. Iya. Terus waktu ditanya, guru kamu jawab enggak dong? Enggak. Lalu? Lalu pas dia bertanya berkali-kali tadi, Kali-kali. terpaksa saya mengiyakan tadi. Karena ada ancaman ya. Diancam apa? Ditampar tadi.
Sudah ditampar atau baru diancam? Baru diancam. Diancam. Dan kamu takut ditampar? Iya. Oke, dan kamu iya kan? Iya. Oke. Iya aja, cuman dia cuma jawab iya. Nah gitu. Oh, Dia cuma jawab terpaksa. Iya, Bay. iyo bae. Iya. Iya saja artinya ya. Iya. Lalu habis itu? Nah habis itu dari kejadian pengintimidasian, tiba-tiba saya besok ditelepon suruh datang ke sekolah selaku wali murid. Nah pas saya datang dipanggil ke ruangan wakil kepala sekolah Pak Arsadi. Jadi pas di ruangan Pak Arsadi itu saya itu bertanya, ada apa Bapak saya dipanggil ke sini? Ada masalah apa anak saya? Ibu, anak ibu ini ada permasalahan yang dimana sudah benar-benar di batas kewajaran anak remaja. Apa tuh Pak masalahnya? Ini dia sudah mengakui mengkonsumsi narkoba. Katanya begitu. Waduh, kok bisa Pak kayak gitu Pak? Saya yang lebih tahu anak saya loh Pak, aku kan. Dia bilang, iya Bu, tapi dia sudah mengakui dan ini sudah benar-benar tidak bisa kami terima lagi. Jadi ini ada surat untuk pengunduran diri jika ibu mau secara terhormat atau mau dikeluarkan. Yang pasti jawaban kita selaku orang tua Pak, dokter langsung aku bilang sama si Bapak, Bapak saya mau tanya, kalau memang anak saya sudah dipastikan mengkonsumsi, otomatis ada dong barang buktinya. Nah, kalau ada barang buktinya, di mana Pak TKP-nya? Saya mau telusurin itu, ya kan? Terus dia bilang, untuk pembuktian itu ranahnya pihak yang berwajib kepolisian. Yang pasti kami kalau udah ada anak yang terindikasi, kami itu sudah kerjasama dengan Kapolsek Sukarami, kata dia, untuk langsung mengeluarkan anak tersebut. Oke. Katanya begitu dokter. Terus aku bilang, waduh Bapak jangan kayak gitu dong Bapak. Ya gimana? Ya saya kasih kesempatan dulu dong. Saya minta kebijaksanaan dari sekolah. Kasih saya ruang untuk menelusuri kebenaran ini. Apakah anak saya benar salah atau tidak? Apabila benar anak saya salah, tidak perlu sekolah repot-repot. Saya sendiri yang mengantarkan anak saya ke dalam sel. Oke. Itulah saya langsung periksa ke Rumah Sakit Bayangkara. Langsung periksa? Ini dok hasilnya ada. Dan ini hasilnya dok. Ini Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang ya. Diperiksa narkoba 3 parameter, THC, morfin, metapetamin, semuanya negatif. Hasilnya semua negatif. Oke, pemeriksaannya THC, morfin, dan metamfetamin ya. Benar dok. Ini dibawa ke sekolah? Saya tunjukkan lagi setelah sudah ini ada suratnya dari rumah sakit. Tapi sebelumnya kan tadi saya minta kebijaksanaan dok. Saya kasih waktu dulu untuk mencari kebenaran apakah anak saya benar-benar salah atau benar-benar memang dia benar. Tidak seperti yang dituduhkan. Terus kata wakil kepala sekolah, iya sambil menunggu proses tapi tetap anak ini mendapat sanksi. Yalah sanksinya 99% poinnya. Nanti ketika melakukan kesalahan 1% lagi, ini anak harus terima sanksi dikeluarkan. Oke. Jadi saya pada saat itu mau tidak mau menghormati, menghargai pihak sekolah, tidak mau ada keributan. Saya juga berpikirnya, aduh daripada nanti entah benar entah tidak, yang pasti ini kan saya nggak mau kalau dengan kasusnya anak saya harus keluar dengan kasus narkoba, dokter ya. Alangkah image-nya kan nggak baik dok. Yang pasti susah diterima di sekolah dimanapun itu. Nah jadi saya bilang, iya dok sementara saya membuktikan dulu, kata saya ke bapak itu, saya minta waktu, kasih kesempatan dia biar bersekolah dulu. Biar bersekolah dulu, kita jalanin dulu. Kalaupun nanti dia keluar dari sekolah tidak dengan kasus narkoba, walaupun melanggar 1%. Oke. Akhirnya begitu. Besok itu saya disuruh datang lagi membuat surat pernyataan. Jaminan sebagai orang tua menjaminkan untuk anak. Apabila anak ada melanggar kesalahan 1% itu lagi, harus menerima sanksi dikeluarkan. Oke. Padahal saya menelusuri proses ini kan tidak semudah itu dokter ya. Saya harus cari tahu lingkungan dari anak-anak ini, pergaulannya, saya cari teman-temannya dulu, saya telusuri prosesnya itu dokter. Tapi ibu ada tanya dengan Marlin? Secara pribadi sebagai orang tua? Saya tanya dokter, hati-hati ke anak di rumah. Nah, saya tanya sama anak saya. Dan itu membuat keyakinan untuk ibu ya? Saya yakin, karena anak saya itu aktivitasnya pergi sekolah pagi, pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Karena saya punya abodemen, karyawan saya suruh kasih kerjaan untuk antar jemput anak saya. Di jam berangkat dan jam pulang. Setelah pulang sekolah, dia tidak pernah kemana-mana dokter. Dia bantu saya jualan di teras rumah. Oke.
Sebenarnya anaknya juga kelihatan. Bantu-bantu mamanya jualan di rumah. Maaf ya, saya coba melihat dari ini ya. Heeh. Karena kan saya dulu pernah kerja di perusahaan ya. Iya. 8.000 karyawan ya. Dan saya itu tukang nyidukin orang yang pakai narkoba juga ya. Oh iya gitu dok. Kamu mukanya masih polos banget. Orang pakai apa aja nggak tahu dok. Iya, saya jujur aja dok, saya penampilan aja kayak preman begini dok. Tapi saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya untuk menyentuh barang-barang atau obat-obat terlarang. Oke, aslinya aja, kelihatannya aja galak Bu ya. Karena Preman ya. diajarin sama orang tua saya, almarhum bapak. Katanya kita ini orang susah. Sesusah-susah kita jangan sampai kita merusak badan kita dengan pakai narkoba atau mentato badan. Karena nanti mau cari kerja susah. Bahkan tato aja Ibu nggak suka ya? Suka. Nggak suka ya? Kelihatannya aja kayak gini, nggak ada tato, nggak pernah narkoba dong. Walaupun Ibu datang ke sekolahnya, wah gila Bu ya. Gokil ya. Iya. Oke, terus akhirnya Ibu tanda tangan? Akhirnya karena saya benar-benar sayang sama anak saya dan saya yakin anak saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, saya menjaminkan diri saya. Bagus, oke. Lalu Ibu bawa ini data ke sekolah? Ya, ini itu kan pas itu kejadian diintimidasi tanggal 15 September. Terus saya itu disuruh datang di tanggal 16. Oke. Besoknya dikasih kabar. Nah, besoknya lagi datang di tanggal 17 September. Oke. Dan ini pemeriksaannya tanggal 29. Benar dokter, di saat tanggal 26 yang video viral itu dokter. Yang puncaknya. Berarti Ibu protes dulu ya? Protes dulu dan aku mencari kronologi, mencari kebenaran dulu keliling-keliling itu dok. Perjuangan aku. Karena aku santai aja, karena yang aku pahami, aku banyak tanya sama teman-teman yang dari farmasi segala macam. Kalau memang anak kamu memakai narkoba, nggak usah takut dia sampai 30 hari, 1 bulan masih terdeteksi. Oke. Ceritanya dia ditanyain tanggal 15. Dituduhnya. Tuduhnya tanggal 15. Tanggal 25-nya Ibu baru marah-marah. 26 ya? 26. 26, tanggal 29 pemeriksaannya. Kenapa nggak langsung pemeriksaan pada saat tanggal 16 atau 17? Oh enggak, karena waktu itu kita kan menghargai proses dari pihak sekolah tuh. Okay. Karena kan ada dia kasih kebijakan tuh dokter, katanya 99%. Jadi aku pikir kalau masih kasih kesempatan berarti anak masih bisa sekolah. Masih ikutin prosedurnya ikutin aja lah gitu kan. Walaupun saya yakin anak saya enggak. Gitu kan, nggak perlulah kataku dites. Karena ini kan masih dikasih kesempatan sekolah, kalaupun nanti keluar juga kan bukan kasus narkoba. Lalu apa yang buat Ibu datang marah-marah ke sekolah? Ini pancing lagi sama sekolah dokter. Dari kejadian tanggal 15 tuh diintimidasi, tanggal 16 saya datang. Disuruh mengundurkan diri, tapi saya tidak terima. Di tanggal 17-nya lah, tanggal 18, tanggal 15, 16, 17. Tanggal 17 buat surat pernyataan jaminan orang tua. Oke. Nah, di tanggal 18 sudah ada mayem saya. 18, 19 sampai di puncaknya di tanggal 25. Puncak kan tanggal 26. Tanggal 25 saya udah ditelepon sama wali kelas. Sebelum di tanggal 26 yang video viral. Nah, di tanggal 25 itu ditelepon wali kelas, katanya disuruh ke sekolahan lagi. Kata saya ada masalah apa lagi? Yang kemarin lagi apa? Masa belum sudah-sudah, saya udah ngalah loh. Ya kan dokter, dia bilang, ini permasalahan tentang absensi, kata wali kelas. Yang si Ibu Maya ini, yang nuduh anak saya mengkonsumsi ini, dia pengen banget ketemu sama saya. Karena dia menuduh anak saya itu alpha di tanggal 24. Sedangkan dokter luar biasa dari tuduhan intimidasi di tanggal 15, ini anak psikis mental sudah kena. Dia mau masuk sekolah, dia sudah malu. Kedua, dia itu susah makan di rumah, paksa terus sama saya. Kadang nangis di kamar. Kayak introvert dokter. Terus itu kayak banyak bengong. Itu membuat saya sakit dokter. Sakit sekali. Karena membesarkan dia itu perjuangannya saya susah. Saya dulu ngidupin ini anak dari kandungan berjuang sampai dia sebesar ini sendiri. Sakit hati ketika anak digitukan. Ibu single parent? Sempat single parent, tapi di Palembang saya alhamdulillah punya dapat dikasih Tuhan jodoh. Yalah ayah sambungnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum ada ayahnya ini kan kita berjuang sendiri dokter. Nah, maka dari itu saya ini dok di tanggal 25 disuruh datang. Saya belum bisa datang karena saya posisi dipanggil sore hari. Sore itu di jamnya saya live streaming TikTok jualan makanan di TikTok.
Saya nggak bisa hadir, saya kan harus cari uang juga. Mepet. Jadi saya bisa datang di tanggal 26. Datanglah saya tanggal 26 di jam 8 disuruhnya, suruh Bu Maya. Pas saya datang di jam 8 di ruangan Bu Maya belum hadir. Jadi di situ ada wali kelas, ada guru BK. Nah, ada anak saya. Jadi saya duduk ngobrol, itu guru BK masih ngobrol sama anak saya kayak banyak nyabarin tentang kasus yang kemarin ya, gini-gini gitu. Banyak dia baik-baikkan. Tiba-tiba datang itu Ibu Maya, masuk dari pintu, dia duduk di ujung situ, marah-marahin karyawan saya dokter, yang memang sengaja saya suruh rekam, standby. Kenapa itu katanya direkam-rekam? Dengan nyolotnya dok. Terus saya bilang, loh Ibu nggak boleh marah-marah, kenapa Ibu larang-larang? Kenapa Ibu larang rekam-rekam? Pihak sekolah merekam anak saya mengintimidasi. Kalian tanpa seizin saja kalian bisa, masa saya nggak boleh merekam kalian? Ini bentuk pembelaan diri ya Bu. Gitu. Dia langsung, siapa yang mencemar-cemarkan? Ibu nggak usah berdalih, kataku, nggak usah mutar-mutar, kataku. Saya mohon maaf, ini Ibu Maya, kata. Iya benar saya Ibu Maya, kata dia. Seperti yang di video dokter. Oh ini Ibu Maya. Ibu saya mau tanya, ada Ibu merekam anak saya? Iya ada, memang saya merekam. Ibu Maya ini mengintegrasi. Dia tidak ikut mengintimidasi rupanya dokter. Dia tidak ada di saat anak-anak diintimidasi merekam. Siapa tapi dia Ibu punya Maya rekaman dokter. Oh tapi dia punya rekaman. Tapi dia mengaku merekam. Siapa Ibu Maya ini? Wali kelas kah? Wakil kepala bidang. Wakil kepala bidang, oke. Kepala. Kepala Kepalanya, bidang. bukan wakilnya, kepalanya. Kepala bidang. Kan kalau dia klarifikasi ke media sosial, dia mempunyai rekaman. Padahal saat kejadian Ibu Maya itu tidak ada di lokasi untuk intimidasi. Oke. Berarti kan video dari guru-guru itu udah di-share-sharekan, dokter. Berarti sama aja mencemarkan. Berarti datanya itu berdasarkan omongan orang atau hanya dari pengakuan dari Marlin sendiri ya, cuma ya? Oke, lanjut. Habis itu ketemu dengan Bu Maya, ribut? Ketemu dengan Bu Maya, langsung saya bilang, Ibu, apa ada Ibu merekam-rekam anak saya? Ada katanya. Memang, untuk apa Ibu merekam anak saya? Untuk membuktikan kebenaran bahwa si Marli ini mengkonsumsi narkoba. Langsung saya marah dok. Hei Ibu, tolong dijaga, diralat bahasa Ibu ya. Tolong Bu, anak saya tidak mengkonsumsi. Dia dituduh, dia diduga Bu, kataku. Bahaya loh Bu kata-kata ini. Mana barang buktinya Bu? Mana TKP-nya? Polisi saja tidak berani tangkap orang kalau tidak ada barang bukti dokter. Masa iya dia cuma guru bisa memvonis orang, menghakimin orang tanpa ada dasar bukti yang kuat. Kan dia bilang, udah tapi saya sebenarnya panggil Ibu ke sini ya. Bukan mau bahas masalah ini karena permasalahan si Marli yang mengkonsumsi narkoba kemarin itu sudah basi. Masih ditekankan lagi bahasa mengkonsumsi narkoba. 2 kali dia ngomong kayak gitu dokter. Oke. Ya naik darah saya dokter. Udah gak bisa diomongin dengan baik. Makanya saya langsung marah-marah. Terus dia nunjuk-nunjuk saya tunjuk balik. Sampai saya bilang, Ibu jangan kayak gitu. Iya kamu tuh tamu di sini kata dia. Nggak boleh kamu marah. Justru saya tamu harus diperlakukan dengan baik, kataku kan. Kan kamu yang ngundang kami ke sini. Kayak gitu. Ya udah ini mau bahas masalah absen. Kata dia, jadi anak saya ini di tanggal 24 itu dialpakan nama Bu Maya, dokter. Padahal masuk? Padahal masuk, dokter. Padahal Marlin masuk? Masuk. Masuk ke sekolah? Iya. Masuk ke sekolah. Belajar? Izin. Dia udah absen di wali kelas karena di tanggal 24 ada panggilan secara serentak dari alumni SMP-nya untuk pengambilan ijazah serentak. Oke. Jadi izin sama wali kelas, sudah absen di wali kelas. Ibu Lina ya, Ibu Lina izin Bu, saya mau ambil ijazah. Ini ada buktinya dari sekolah. Itu memang ada buktinya ya? Ada, udah izin. Udah diizin sama ibu gurunya wali kelasnya. Boleh tunjukin saya nanti ya? Iya. Oke. Ya, jadi katanya, ya sudah silakan nak, pergilah. Nanti kalau udah pulang ambil ijazah, balik lagi ya ke sekolah. Dan itu sudah diizinin gurunya juga? Sudah. Oke, tapi dibuat alpa. Dibuat alpa dokter. Kayak memang, kan kemarinnya kan udah ada story tuh yang 99 poin. Kan dia, pihak sekolah sudah tahu ada sisa 1 poin lagi. Kayak dicari-cari kesalahan itu dokter. Oke. Sehingga biar 100 poin dan cepat keluar ini anak. Begitu yang saya pahamin alurnya. Karena kok kayak disengajakan ini anak masuk dialpakan dokter. Dan itu akhirnya kejadian Ibu marah seperti itu tadi? Marah itu dokter. Udah tahan kesabaran anak saya dituduh narkoba.
Saya udah ngalah, ngelembut, nggak mau ribut, nggak ada saya rekam-rekam waktu itu. Oke, coba kita lihat lagi video viralnya. Ini dia sudah jadi korban, dia harus dikasih tahu ke masyarakat. Bahwasanya ini anak jadi korban, Kak. Kalau gitu, Dia udah ngatain mamanya, Kak. Aku di mamanya sekarang. Hah? psikologisnya terganggu. Sudah rusak dibuat gurunya, bukan aku, Pak, yang merusak. Aku justru sini memulihkan mental dia. Harus berani ya, Nek. Kalau harus berkata jujur, sejujur-jujurnya. Jangan pernah takut kau. Nah ya. Pak Sadi, keluar! Keluar! Yang pertama, yang tanggal 26. Bukan yang tadi dia datang tadi yang pakai baju ini. Oh, itu yang terakhir dokter. Ini yang awal mulaan. Oh ini Puncaknya ribut tanggal 26. pertama ya ribut. Puncaknya. Kalau yang ibu datang ke sekolah yang marah-marah itu? Oh itu saya itu baru-baru tuh dokter, kejadiannya kemarin-kamarin hanya karena dari setelah video ini viral anak saya itu baru cerita. Jadi selama video itu viral anak masih kena ini pembulian di sekolah dari oknum-oknum gurunya. Oknum guru. Iya. Iya. Karena kenapa guru kenapa? Marlin. Contohnya. Contohnya dia, aku kan nanya, Bu, ini tugas ini kayak mana? Langsung dia ini buang muka. Terus tuh, Cuekin dokter, iya, cuekin dicuekin. melengos kayak itu nah. Pura-pura kayak nggak dianggap ada. Ada lagi kemarin. Yang viral-viral itu. Iya. Jangan banyak melamun. Iya, jangan banyak melamun. Nanti Dikit-dikit panggil iya, mak. dikit-dikit panggil Viral mak, ke. viralin katanya. Jadi Langsung diketawain sama ketawain temannya semua. sekelas. Dibully terus. Ngamuklah saya datang lagi dokter. Oke. Oh walaupun kejadian seperti itu, Marlin tetap sekolah ya? Iya. Tetap. Tetap sekolah ya? Karena dari support dari kita dari rumah. Berarti nggak ada dikeluarkan dari sekolah? Jadi disuruh mengundurkan diri di awal dokter, tapi saya tidak terima. Saya Tidak nggak terima. mau. Sampai sekarang statusnya apa nih? Masih bersekolah. Heeh. Itu karena kita yang memang melawan. Sebangsa kita tadi tidak seperti orang tuanya Hafiz, sama ini nasibnya kayak Hafiz. Hafiz kenapa sekarang? Sudah dikeluarkan dokter, Sudah dikeluarkan. tanpa ada barang bukti. Tanpa ada orang bukti. Iya, ini sisip sedikit saya sampaikan untuk permasalahan salah satu korban. Ini yang perlu dokter perhatikan ya dokter. Dan dibantulah kalau bisa ya. Ini anak yang dituduh sebagai pengedar narkoba. Teman dia dituduh bersamaan. Diintimidasi, ditekan sama dokter. Nah, cuma hanya karena si Hafiz ini anak orang susah. Yang dimana orang tuanya itu sudah berpisah. Tidak tahu rimbanya di mana ibunya, bapaknya suka jarang pulang. Hidup dari kecil diurus sama nenek. Sudah tua dan lansia. Jadi si Hafiz ini dalam keadaan seperti ini, dia itu mentalnya sudah kena. Kenanya dalam arti waktu dia dituduh neneknya itu datang sudah ngemis-ngemis sama pihak sekolah, jangan dikeluarkan, tetap masih dikeluarkan. Dengan cara mereka dengan cara cuci tangan supaya bersih biar nggak kesalahan, nggak dikeluarkan, tapi ini anak disuruh mengundurkan diri. Jadi dia nulis sendiri surat pengunduran diri. Itu disuruh, bukan dari keinginan si anak ya, karena neneknya itu udah ngemis-ngemis. Tidak jangan sampai diberhentikan, tolong Bapak, tapi tetap nggak bisa katanya. Akhirnya yang adanya video saya viral, taunya anak itu dipanggil lagi sekolah. Oke. Disuruh masuk lagi sekolah si Hafiz. Oh disuruh masuk lagi sekolah? Didatengin sama wali kelasnya ke rumah. Hafiz sekolah aja. Mungkin takut karena udah mulai ter-up. Hafiz mulai sekolah. Sekolah lah si Hafiz di besoknya dok. Cerita sama saya langsung dari anaknya nih dok. Ini anak udah mulai sekolah. 1 hari apa 2 hari ya bang kata di sekolah. Nah rupanya sudah kena mentalnya. Dia merasa malu dengan teman-teman. Tidak ada kenyamanan di sekolah untuk dia semangat belajar. Sehingga dia itu 1 minggu tidak masuk lagi sekolah. Ini anak. Oke, karena dia nggak nyaman dengan sekolahnya. Ya, itu 1 minggu dokter dia tidak masuk sekolah. Dari pihak sekolah ada tak perhatian? Cari anak ini di mana? Ini kan imbas dari perbuatan mereka. Cari anak ini di mana? Cari dong keberadaannya di mana. Dokter 1 minggu itu dia menghilang kemana? Dia tidur di jalan dokter. Dia tidak bisa pulang ke rumah karena dia takut dipukulin ayahnya terus dengan kasus dituduh pengedar narkoba. Dia takut bapaknya pulang, Anak udah kena mental. Sebesar itu ya pengaruhnya pada kehidupan ya? Sangat dok. Jadi sehingga akhirnya dia sudah mulai memulihkan mentalnya, berusaha
masuk lagi sekolah. Dari seminggu kabur itu. Pas masuk sekolah, langsung masih dituduh. Kenapa kamu baru kelihatan? Kecanduan kamu ya, kata wali kelasnya. Kecanduan kamu ya? Langsung tiba-tiba dipanggil suruh mengundurkan diri lagi. 2 kali dokter suruh mengundurkan diri. Habis ini. Dan sekarang benar-benar putus sekolah. Padahal ini sekolah negeri ya dok. Harusnya ini punya pemerintah. Tidak boleh guru mengeluarkan atau kepala sekolah mengeluarkan. Ibu sudah menyampaikan surat ini ke sekolah? Sudah, ini udah saya sampaikan. Lalu apa kata pihak sekolah? Jadi ini suatu pembuktian di mana di tanggal 26 kan itu puncaknya dok. Nah saya di tanggal 26 itu puncaknya, di tanggal 27 pihak sekolah datang ke rumah minta maaf. Oh mereka sempat meminta maaf? Sempat minta maaf ke rumah, mereka datang berempat. Jadi ya kepala sekolah, wakil kepala bidang humas yang katanya ngancam anak saya mau nampar, dia datang. Ibu Maya tersebut yang memfitnah anak saya, mengkonsumsi, ada juga didampingi wali kelas. Jujur, kalau wali kelas ini dari awal memang saya kenal dekat, wali kelas ini yang pasang badan di sekolah itu supaya mempertahankan anak saya sampai sekolah, tetap bersekolah. Cuma dia mendampingin aja datang. Saya tanya, ada apa niat ke rumah saya ini, pihak dari sekolah ini? Niat kami mau silaturahmi dan minta maaf. Oke, Bu Maya langsung menyampaikan sendiri ke saya, mau minta maaf. Terus saya bilang, saya selaku orang tua dan yang korban yang dirugikan secara psikis mental anak saya sejujur-jujurnya sebenarnya berat mau memaafkan dokter. Manusiawi dok. Iya. Tapi Tuhan aja maha pemaaf dokter. Masa saya sombong jadi manusia nggak mau maafin orang, ya kan? Saya bilang, ya udah saya terima maafnya Bu. Tapi ada tapinya, karena ini menyangkut psikis sama mental anak. Nggak bisa udah merusak mental anak orang, psikis anak orang, ya udah mencemarkan nama baik anak orang, dibayar dengan kata maaf doang dok. Jadi saya menuntut ke ibu itu, Bu tolong buatkan video permintaan maaf ibu secara personal. Karena ada amanah sebelumnya. Yang habis saya ngamuk-ngamuk ada amanah dibisikin sama kepala sekolah. Bu kalau mau posting-posting memvideokan jangan bawa SMK 7 ya. Jangan bawa nama saya, nanti sayanya kena, kasihan nama saya. Oke Bapak, tenang, saya fokus ke Ibu Maya ini aja. Kepala sekolahnya dulu pernah ngomong seperti itu? Iya, pas habis saya ngamuk-ngamuk itu. Jadi, makanya waktu Bu Maya datang ditemanin sama 3 orang yang lainnya ini, saya tuntut Bu Maya aja loh dokter yang minta buatin video, kan cuma 20 detik paling dok. Saya, Ibu Maya minta maaf. Kan kayak gitu doang dokter kan. Ya kan? Nah, saya cuma minta itu doang. Cuma 2 poin, sebutkan di video itu. Permintaan maaf kepada anak saya, kepada saya selaku orang tua. Kedua, sebutkan pemulihan nama baik. Bahwasanya anak saya itu tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. Selebihnya terima kasih, waalaikumsalam. Begitu maksud saya kan? Oke. Nah, saya tunggu ya ibu depan kepala sekolah yang lain. Saya tunggu ya videonya 1-3 hari. Udah sabar nih dok, sampai 3 hari. Padahal 20 detik bisa buat video itu kan. Di rumah bisa kan. Hari pertama ditunggu nggak muncul ini video. Di WA saya nggak ada bunyi tang-ting-ting kan dok. Hari kedua nggak lagi bunyi bedenting kan. Hari ketiga rasa nak ku banting ini HP dokter. Nggak bunyi juga. Iya. Hari keempat emosi saya dokter. Iya. Akhirnya saya datang ke sekolah hari keempat. Merasa disepelekan dokter. Saya datang ke sekolah berdebat tuh. Sama si Ibu Maya, sama Pak Lukman, sama Pak Arsadi. 3 oknum itu memang. Mana video yang saya minta? Kenapa belum dikirim-kirim? Iya ibu, barusan kami mau ngirim. Kami sudah berusaha buat. Mana coba lihat dulu videonya. Pas aku tengok ini video itu kayak konferensi pers. Ibu Maya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Pak ini. Lah, kata Bapak kepala sekolah kemarin nggak mau disorot SMK 7, Bapak nggak mau muncul. Sekarang ikut-ikut. Oke. Pada waktu itu videonya ngomong apa? Saya nggak sempat buka, cuma like covernya aja, udah emosi saya. Nggak sesuai permintaan dok. Iya, oke. Kan saya minta Ibu Maya sendiri. Iya. Jadi saya bilang, waduh kataku, ini kok ngajak-ngajak mau tawuran Bu Maya nih kataku kan. Jadi aku bilang sama pihak sekolah, berarti kayak gini aja kataku. Saya, karena ini saya dianggap sepele, permintaan maaf saya itu nggak sesuai kesepakatan. Saya minta ibu pulihkan nama baik anak saya. Ibu minta maaf di depan seluruh siswa. Posisi lagi pada belajar anak-anak. Sekarang juga kataku, kalau tidak saya laporin ke Polda sekarang juga. Karena diancam bergerak kalau
langsung ngangkat sound system lah, cari mic lah, untuk di podium. Oke. Nah, Lalu? jadi pada akhirnya kan pada intinya dokter permintaan maaf itu kan harus dipaksa dulu. Keluar tapi permintaan maaf. Keluar, datang dia di depan podium anak-anak. Dan dia menyatakan apa? Dia menyatakan minta maaf. Ada videonya ya? Ada. Coba kita Coba lihat dilihat ya. dulu dokter. Saya pribadi maminya Marlin. Anak murid yang jerit-jerit, Maya Ot. Saya mengatakan bahwa Boleh di video. tidak kan? Iya. Ya seperti itu. Saya benar-benar tidak pernah. Pembelaan kan dok? Bukan minta maaf. Tidak ada kan kawan-kawan. Disarain sama anak-anak murid. Ibunya bilang apa Ibu Maya ini? Ibu Maya minta maaf sama anak saya. Terus dia udah poin kedua dibilanginya anak saya tidak mengkonsumsi narkoba, negatif. Oh, dikatakan sudah di situ. Sudah dikatakan. Saya berharap selesai itu ya. Udah makasih wassalamualaikum harusnya kan. Tahu-taunya masih ada tapinya dok. Tapinya apa? Tapi kan anak-anak ibu tidak ada mencemar-cemarkan ke kirim-kirim ke murid-murid kan. Nggak ada kan anak-anak. Wah kataku. Bikin Ibu emosi lagi. Emosi lagi dokter. Baru mau reda kata tadi kan dok. Iya, jadi emosi lagi Emosi ya. lagi dokter. Padahal juga tutup aja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah selesai deh. Iya, karena berarti kan dari respon dari siswa seluruh lapangan itu kan sudah bisa menilai. Anak-anak aja bisa menilai. Sampai disorakin, ada yang bilang Maya Ot, Maya Ot. Bahkan saya itu diteriakin anak-anak, tante jangan mau damai. Disuruhnya lanjutin sama anak di sana. Berarti kan di sini sudah tidak ada keberesan ini. Sosok guru ini kan berarti memang tidak baik di mata anak-anak. Oke. Terus kenapa ribut lagi akhirnya? Ya karena dia ada tapi-tapinya itu nah dok. Oke, tapi-tapinya. Nah, maksudnya panjang sampai ke podcast saya ini sampai katanya laporan polisi. Iya, betul dok. Jadi karena selesai yang di podium itu kan dia ini bagi saya tidak ada ketulusan permintaan maaf. Berarti mau main-main sama saya. Jadi nggak apa-apa. Tiba-tiba besok dok dimediasilah sama Bapak Kabid SMK seprovinsi Sumsel, Bapak Bobi. Ya di situ ditengahi ada kepala sekolah dan ada saya juga. Jadi hasil kesepakatan dari mediasi itu adalah mendengarkan tuntutan saya selaku korban maling murid. Tuntutannya apa? Katanya saya menuntut untuk segera dimutasikan oknum-oknum tersebut yang sudah merugikan anak saya. Cuman dari pihak Kabid menjelaskan bahwasanya sama kepala sekolah meminta dikasih ruang. Karena tuntutan mutasi ini tidak mudah, pakai proses katanya dok. Ya nggak apa-apa saya hargain. Terus dia bilang nanti akhir Desember aja habis selesai semester 1. Ya nggak masalah dokter, saya turutin aja lah, saya mah baik-baik aja. Nah taunya besoknya karena di situ tidak ada hitam di atas putih, saya kelupaan waktu itu minta. Nah pas besoknya saya ke sekolah lagi temui kepala sekolah. Kepala sekolah kemarin saya lupa minta hitam di atas putih perjanjian hasil kesepakatan. Yang dimana kamu mau mutasi oknum-oknum kamu. Karena anak saya ini sekolah 3 tahun di sini. Ya, kalau ketemu sama si ibu ini setiap hari luar biasa, habis uang saya banyak bayar dukun ini. Kan kena sawan terus ya, sawan bantal. Tiap hari ke dukun nggak jampe lagi dokter. Oke. Shock dia dokter, sakit, trauma dia itu kan ada. Jadi bagi saya, aduh ini udah kelewatan, nggak ada hasil. Malahan pihak sekolah, kepala sekolahnya bilang, ibu saya untuk masalah surat, saya bukan wewenang saya. Saya nggak bisa memecat, mutasi segala macam. Saya paham Bapak, walaupun saya tidak sekolah tinggi, saya tahu bukan wewenang kepala sekolah. Saya cuma meminta surat pernyataan Bapak, upaya Bapak merekomendasikan, Pak, bukan memecat, merekomendasikan pemutasian oknum-oknum tersebut yang merugikan anak saya. Kok berat sih Pak? Kalau nggak bisa nulis, ayo secara lisan, video aja Pak. Supaya apabila kalian ingkar di akhir Desember, saya ada bukti Pak untuk nuntut. Kan gitu. Kalau kita nggak pakai bukti nanti jong kayak gitu aja dok. Kita udah dirugikan banyak loh. Oke. Ya kan? Taunya respon kepala sekolah berubah. Plim-plan. Kemarin pas di mediasi depan Kabid setuju dimutasi. Setelah ketemu saya yang saya minta lagi surat tidak dikasih itu jawabannya, Ibu Nita bayangkan. Ibu, saya ini pemimpin itu anggota saya. Sekarang bandingkan dengan ibu punya anak. Anak ibu punya kesalahan sebesar apapun kan tetap ibu melindungi.
Berarti kan udah kasih kode ke saya Pak, bahwasanya memang kepala sekolah ini tidak akan mengambil tindakan untuk mutasi mereka. Naik lagi pitam saya Pak, emosi. Marah lagi ya. Marah lagi. Oke. Marah terus pokoknya dokter. Dan akhirnya lapor polisi. Dan akhirnya saya pikir ini sudah disemena-menakan ya dokter ya. Jadi saya lapor polisi lah. Atas pasal? Atas pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Oke. Ke siapa terlapornya? Ibu Maya. Ibu Maya. Ya, karena yang ada bukti video dia memfitnah kan dia. Oke. Dan dari sekolah ada ngelaporin juga? Saya dengar katanya ngelapor ke balik. Melaporkan balik, tapi belum tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Marlin posisinya masih bersekolah? Masih bersekolah. Iya. Habis kejadian ini dari pihak sekolah nggak ada itikat ngomong kekeluargaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ngajak perang malah dok. Ngajak perang, kenapa ngajak perang? Itu mau ngelaporin balik. Orang kita difitnah, kita yang korban. Ibu kita tahu dari dilaporin. mana ngelaporin balik? Dari media sosial. Dari media sosial. Dari media sosial siapa? Sekolah? Nggak tahu. Ada yang lapor aja. Lewat aja. Hati-hati Bu, berita-berita. kadang-kadang kan dikomporin. Ibu tahu nomor telepon kepala sekolahnya? Nggak punya. Ada nomor telepon siapa ini? Kepala sekolah, wali kelas, atau siapa yang bisa saya telepon? Wali kelas. Wali kelas. Saya boleh telepon? Boleh. Kalau diizinkan. Sekarang ya dok. Saya pakai handphone saya saja ya. Nanti tidak diangkat dok kalau nomor baru. Nomor saya aja ya, supaya enak ya. Saya coba ya. Di jam sekolah ini dia. Oke, berapa nomornya? Siapa namanya? Ibu Lina. Ibu Lina. Kepala sekolahnya nggak ada nomornya? Nggak ada. Bisa dicari? Nggak penting dok. Saya telepon. Ibu Lina aja lah. Kepala sekolah sebenarnya sih. Kepala sekolahnya aja begitu dok. Nggak punya ketegasan. Kalau sebenarnya ini permasalahan simpel dok. Kalau memang kepala sekolah itu tegas dan tahu dia punya tanggung jawab dan tidak berat sebelah, ini selesai di kepala sekolah aja, nggak bakal meluas kemana-mana. Karena dia nggak bisa ngatur anak buahnya, dia yang diatur anak buah ya begini jadinya. Nah, nomornya baru tuh. Nggak diangkat ya. Coba kalau dari ibu telepon. Siapa tahu nomor saya nggak diangkat ya. Cowok nggak boleh diangkat. Lagi ngajar mungkin dok. Nggak angkat lagi ngajar. Nggak angkat, oke. Kepala sekolah atau Ibu Mayanya? Kepala sekolah sih ya. Saya Ibu nggak Maya. punya kontak kepala sekolah dokter dari awal. Tidak punya? Tidak punya, saya dipanggil Nomor ke telepon sekolahnya? Nggak tahu juga saya dok. Tidak. Saya selama ini melalui wali kelas aja dok. Kalau dipanggil ke sekolah wali kelas. Ya. Melalui wali kelas ya. Oke, kita telepon satu kali lagi ya. Kasih kesempatan satu kali lagi ya. Ini jam 1:30, masih jam sekolah ya? Pulang sekolahnya jam 4 ya nak. Ya sebenarnya ada suatu kewajaran ya ketika pihak sekolah mengakui ada kesalahan, ya maka sebenarnya kan harusnya juga memberikan hukuman ya kepada oknum ya, kepada yang buat kesalahan. Seperti kalau misalnya anak kita kan kalau juga buat salah kalau di sekolah kan ya anak kita siap dihukum. Nggak masuk, terlambat, pakai narkoba atau apapun itu ya. Kita kan sebagai murid dan sebagai orang tua murid kan siap dihukum apa saja. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kejadian ini ya kita maafkan, tapi harusnya juga memang ada hukuman. Karena ini sesuatu hal yang besar ya. Kalau benar dan juga sudah diakuin oleh pihak sekolah, benar tidak menggunakan narkoba, ini kan sesuatu hal yang besar yang merusak psikis anak ya sebenarnya ya. Betul, Bisa pengaruh ke anak dan pengaruhnya besar. Untuk Hafiz saja itu pengaruhnya besar loh. Iya. Untuk ke Hafiz kalau benar dia bukan pengedar narkoba, pengaruhnya itu dia tidak tamat sekolah. Dia dikucilkan dari lingkungan. Baik-baik dia nggak ngedar narkoba, ujung-ujung dia bisa pakai narkoba beneran. Gara-gara seperti ini punya. Ini pengaruh ke hidup kita itu sangat besar sekali. Gara-gara cuma tuduhan dan gara-gara cuma ngingetin sekolah tadi, ibu yang cuma ngingetin wali kelas, jadinya kemana-mana. Jadi bisa berefek pada masa depan orang dan orang bisa dipenjara atau misalnya kita nggak ada yang tahu nanti kejahatan apa yang terjadi, seorang yang meninggal atau apa. Ini jadi bola salju yang sangat besar. Makanya itu sebenarnya ya harus cepat diselesaikan. Sebenarnya sih harus selesaikan kepala sekolah sih memang. Kepala sekolah menyelesaikan dan memang yang salah harusnya memang dikasih hukuman. Tapi kalau masalah hukumannya apa ya kita serahkan lagi sebenarnya sih. Apakah itu mutasi, ataukah itu SP, ataukah apa seperti itu punya. Tapi sebenarnya sebagai orang tua murid, saya juga bisa mengerti sih. Bahwa ya
ini suatu hal yang besar untuk anak murid sehingga harusnya diberikan hukuman. Ini menurut penilaian saya pribadi ya. Ya, tapi sebenarnya saya pengen ngobrol dengan kepala sekolahnya, apa sih langkah yang diambil oleh kepala sekolahnya. Tapi sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Iya. Oke, harapan Ibu apa? Di sini sebelum harapan aku masih ada penambahan dok. Yang dimana ini kan yang lagi beredar di media sosial, itu bentuk kayak pembelaan diri sekarang, baru dimunculkan. Yang dimana bahasa dari Ibu Maya, dia mengelak adanya dia memfitnah anak saya. Jelas-jelas di video saya sudah jelas tadi dokter, dia mengutarakan mengkonsumsi narkoba anak saya itu 2 kali. Sudah. Itu saja sudah salah. Dan di sini juga dia membuat penggiringan opini ke media dengan bahasa mereka menuduh anak kita mengkonsumsi hasil dari pengakuan anak yang intimidasi dengan paksaan tadi. Ya, ini di sini saya dan anak saya serta Hafiz, kami menantang pihak oknum sekolah kalau memang ada anak saya mengakui memakai narkoba tersebut 1-3 kali atau anak saya dituduh katanya di media memakai narkoba tersebut untuk apa nak? Untuk senang-senang. Silakan buktikan videonya, tunjukkan di publik rekamannya. Kami berani menantang karena kami tahu anak-anak kami memang tidak ada mengakui 1-3 kali make, tidak ada juga pengakuan yang dimana bahasanya dipakai untuk senang-senang. Dan ini perlu diluruskan biar masyarakat tahu dokter. Bahwasanya di saat pengintimidasian untuk masalah yang namanya pemakaian itu 1-3 kali. Itu berkali-kali Bapak Arsadi menanyakan ke anak saya. Kamu make, udah berapa kali kamu make? Kamu make kan berapa kali? 1, 2, 3 kata dia. Berapa kali? 3 kali. Dia tuh nanya sendiri, jawab sendiri dokter. Begini mungkin. Nah, terus yang masalah yang senang-senang. Sudah, kamu make itu untuk apa katanya? Untuk apa? Untuk ngeplay kan? Nah, tahu ngeplay Bapak itu. Jangan-jangan Bapak itulah yang itu. Ngeplay kan senang-senang artinya. Habis itu nyampe ke orang lain ya. Ini ceritanya ini persis infotainment sebenarnya sih. Jadi iya, jadi diluruskan dokter. ada sesuatu ditambahkan lagi, pindah ke kuping sebelah ditambah lagi, pindah ke kuping sebelah ditambah lagi. Padahal tapi ini efeknya gede ke Marlin sebenarnya. Marlin, kamu masih semangat sekolah kah? Semangat. Malu nggak kalau di sekolah? Oh. Malu. Malu. Tapi masih sekolah. Masih. Ya masih mau sekolah dok, tapi Hafiz jangan gimana? ada lagi guru-guru itu. Hafiz gimana? Di rumahnya. Sekolah lagi. Nggak Sekolah lagi. Saya turut bersedih ya untuk Hafiz ya. Semoga Hafiz juga dapat keadilan ya. Dan ya yang merusak ya harus mampu memperbaikin. Harus mampu memperbaikin dan dapat hukuman. Bu, kalau Ibu Mayanya ada nomor teleponnya? Nggak ada, apalagi orang itu. Nggak ada ya? Lihat mukanya aja saya nggak suka, apalagi nyimpen nomornya dong. Terakhir Bu, apa yang pengen disampaikan? Ibu pengennya apa nih sekarang? Saya itu kepengennya sekarang, tadinya kan berbaik saya nih dok. Saya cuma minta dia tuh mengucapkan kata maaf dengan setulus-tulusnya. Jangan ada tapi-tapi terus. Nah, karena permintaan maaf itu, karena saya cuma minta maaf disepele-sepelekan terus, akhirnya saya tadi naik derajat, minta mutasikan dia. Sekarang mintanya mutasi? Pecat. Pecat lagi naik ya? Pecat. Oke, mintanya dipecat karena tidak sebanding dengan nama baik anak saya dan psikis mental anak saya. Oke, itu permintaan dari Ibu ya. Siapa yang dipecat menurut Ibu? Ya, oknum-oknum tersebut. Siapa saja? Kalau bisa, yang terlibat itu semua. Ibu Maya. Ya. Siapa lagi? Pak Arsadi. Pak Arsadi. Pak Lukman. Sisa-sisanya itu rombongannya mungkin yang memihak mereka. Kalau bisa, biar benar-benar pemutihan. Kalau kata kita tuh pemutihan. Biar anak-anak tadi semangat lagi sekolah. Kalau memang tidak bisa dipecat, harapan saya dimutasi nggak apa-apa dok. Kalau di Palembang itu kalau nggak bisa dimutasi ke sekolah lain, misalnya sekolah lain tidak menerima, silakan mutasi ke Punti Kayu gitu kan. Bagaimana gitu dok. Katanya ada gubernur mau, Pak. Oh iya. Gubernur mau ngedamain. Pak Herman Deru ya? Ya, itu sih. Saya sebenarnya agak-agak bingung nak nyampaikan ini dok. Kenapa? Ya, karena dibilang lambat respon dari pemerintah, memang jujur sejujurnya lambat respon. 2 minggu setelah kejadian viral, saya baru dihubungi melalui WhatsApp
dari utusan gubernur untuk menanyakan tentang perkembangan kejadian ini, maunya bagaimana gimana. Nah, saya bilang itu termasuk lambat karena udah termasuk masuk di TV nasional baru gubernur ada action. Nah setelah sekarang katanya udah dikasih surat rekomendasi untuk pemecatan para oknum tersebut, tapi gubernur kita lagi sibuk katanya. Lagi ada urusan keluarga. Jadi masih nunggu-nunggu. Oke, terima kasih Marlin. Iya. Kamu harus tetap semangat ya. Anggap ini jadi ujian hidup. Iya. Tapi kamu punya ibu yang luar biasa yang bantu kamu melewatin ujian hidup ini loh. Gila loh, mama kamu ngebelain kamu sampai di barisan paling depan. Mama kamu luar biasa sekali ngebelain hak kamu di barisan paling depan. Luar biasa. Kasih dok. Ya, mudah-mudahan kamu sekolah terus yang rajin, tetap semangat, jangan jatuh. Dan kalau boleh saya titip, gandeng Hafiz. Kasihan Hafiz. Siap. Ya, kasihan Hafiz. Saya nggak mau beliau jadi korban sih, karena saya pernah lihat anak yang seperti ini punya, dan ujung-ujungnya salah dan melakukan kejahatan cuma karena hal yang seperti ini. Mungkin dokter mau video call sama Hafiz sebentar. Boleh? Kasih support. Boleh, saya coba video call sama Enggak, Hafiz. Nak. Siapa tahu kan dokter jadi semangat sekolah lagi. Boleh. Ini ada yang mau ngobrol sama Hafiz, Dokter Richard Lee. Hai Hafiz. Halo. Kamu tahu saya kah? Tahu ya, oke. Hafiz, apa kabar? Kamu sehat terus dan semangat ya. Saya dengar cerita kamu. Kalau saya turut bersedih dengan Hafiz. Mudah-mudahan ada kebenaran dan Hafiz bisa menemukan kebenaran yang ada ya Hafiz ya. Kita coba perjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan ya Hafiz ya. Tapi Hafiz masih mau sekolah? Masih. Kalau ada kesempatan sekolah, sekolah lagi ya Hafiz ya. Kadang-kadang kesalahan itu bisa terjadi pada siapa saja. Bukan cuma pada Hafiz. Bisa jadi pada orang lain juga. Bisa jadi pada saya juga. Tapi jangan sampai kesalahan, tuduhan, atau apapun itu menghancurkan masa depan kita. Semuanya itu bergantung kepada reaksi kita. Saya juga dulu pernah di framing orang, saya juga pernah dulu dituduh orang juga. Bahkan semua orang menyalahkan saya, semua orang menjauhi saya. Bahkan teman-teman beberapa orang terdekat juga menjauhin saya juga. Semua orang nuduh saya padahal sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Saya punya dua pilihan pada waktu itu. Yang pertama, saya terima dan saya hancur. Yang kedua, saya melawan dan saya tidak peduli apapun itu jawaban orang. Dan saya pilih keputusan untuk saya melawan dan saya tidak peduli dengan keputusan orang lain. Saya tidak peduli tidak ada yang mendukung saya tidak peduli kolom komentar yang tetap menghujat saya tetap akan memberikan jawaban bahwa saya tidak seperti itu dan tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada saya. Dan waktu berlalu, waktu menunjukkan siapa yang paling benar itu. Waktu sendiri yang menunjukkan siapa saya sebenarnya. Waktu juga yang menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Dan saya tetap jadi Dr. Richard Lee yang sekarang, saya tetap jadi lebih besar, saya tetap tumbuh berkembang. Andai kata dulu saya memilih pilihan untuk jatuh, mungkin kamu nggak akan ketemu lagi Richard Lee, Dr. Richard Lee. Kamu nggak akan ketemu lagi Dr. Richard Lee. Dan saya pengen lihat Hafiz jadi berkembang, kita nggak ada yang tahu, kamu jadi insinyur, kamu jadi pilot, kamu jadi dokter, kamu jadi orang besar, kamu jadi gubernur. Saya nggak mau kamu jatuh gara-gara tuduhan ini. Ya Hafiz, semangat ya sekolahnya ya. Oke, saya coba ya. Ini yang keempat kali ya saya telepon ya. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Dr. Richard. Dengan siapa saya bicara? Izin. Pak Marconi. Pak Marconi, saya dengan Dr. Richard. Saya bisa nggak tersambung dengan kepala sekolahnya sekarang? Oh, saya sudah pensiun Pak Richard.
Oh, ini nomor, Bapak tahu nggak nomor telepon kepala sekolahnya? Nomor telepon kepala sekolah. Nah, sudah terhapus dan lagi dokter. Oh, kamu sudah dihapus ya. Siapa nama kepala sekolahnya? Pak Alias. Pak Alias. Bapak ada nomor teleponnya? Enggak. Nggak ada lagi ya? Atau wakil kepala sekolah? Wakil kepala sekolah. Nanti saya kirim aja. Ini nomor WA ya? Iya, nomor WA saya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ada lagi nomor telepon guru yang bisa saya hubungin lagi? Ada dok, itu aja. Oke, nggak bisa dihubungin. Cukup ya.